Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di acara ngobrol-ngobrol alumni. Ini dalam rangka kita mau ketemuan nanti ya bulan Agustus. Ayo pada datang ya. Sore ini kita bersama Dokter Evi dan Dokter Alima akan ngobrolin tentang gerak aman. Nah, gerak amannya ini nih nanti aku sebelum mulai pengen denger dulu dari Chief Dedi Leman, apa ini maksud dengan gerak aman? Jadi kenapa tema ini yang mau kita ambil? Kita mau obrolin sore ini. Silakan, Chief Dedi. Oke, terima kasih teman-teman udah bisa join, terutama Bu Dokter, Evi, dan Alima. Ah, nggak, kemarin sih temanya sebenarnya kita ya diskusi lah sama teman-teman ya. Ini mau ngangkat apa sih gitu loh. Cuma akhirnya kita, terutama sama sama Dila ya, yang dokter ya. Kita mengangkat masalah gigi, ribet juga gitu loh. Terus kita coba lagi buka-buka teman-teman ada apa lagi sih? Ada dokter anestesi ya, kita bingung juga. Terus akhirnya ingat, oh Evi kan apa eh, rehab medik lah ya sebutannya, saya juga nggak tahu apa. Terus ya Dila bilang, oh itu ada hubungannya tuh dengan lu gerak apa gitu-gitu yang sendi-sendi. Akhirnya kepikiran lah karena karena pengalaman juga ya ketika ya sekarang-sekarang ya mungkin teman-teman sering lah merasa pegel, merasa apa yang mungkin jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan selama ini gue salah gerak nih. Ya kayak mungkin tadi di awal kan saya cerita kan, selama ini kan kalau bangun tidur, plus melek, langsung langsung diri aja gitu kan jalan kamar mandi. Terus ngobrol-ngobrol sama temen gitu ya. Umur umur 40 tuh jangan langsung gitu loh. Beda ketika kita masih 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 muda lah ya, mungkin mungkin 17 tahun atau apa yang yang mungkin tidak ada efeknya kalau masa itu. Tapi sekarang kan ya gue sendiri terus terang ngerasain gitu loh, maksudnya lah kok sering pegel-pegel ya, atau sering sering kerasa di eh, tulang belakang gitu ya, yang rada-rada kadang-kadang suka pegel-pegel kenapa itu nggak jelas gitu loh. Nah itulah akhirnya akhirnya jadi wah ini lucu kali ya, mungkin jangan-jangan nggak gua doang nih yang ngerasain, banyak teman-teman yang ngerasain. Dan terus kenapa kita buat Zoom ini, ya harapannya sih ke depan ya nggak cuma sekarang aja nih kita buat, mungkin ke depan ya punya kita kan banyak nih teman-teman yang sudah jadi sudah jago lah dalam tanda kutip. Ada teman-teman yang di dunia perbankan yang mungkin secara jabatan atau ininya menarik nih, masalah kredit, masalah apa itu. Terus yang apa yang ngurusin pajak juga banyak yang sudah jadi konsultan gitu. Ya harapannya sih nggak cuma sekarang, mungkin kita bisa buat ya bulanan sekali atau 2 bulan sekali kita buat sharing session kayak gini yang ya harapannya sih kita nanti reuni nggak cuma sekedar datang saya hello tawa-tawa udah, tapi harapannya nanti ada apa ya, ada kolaborasi lah, ada sharing ke teman-teman, jadi kita juga tahu nih teman-teman, wah oh sekarang kan kita tahu nih, wah Evi tuh sekarang jadi dokter ini, jadi gue kalau ada masalah dengan itu mungkin gue bisa tanya-tanya masalah pajak, gue ingat wah selamat konsultan pajak nih, gue bisa nanya-nanya masalah hukum, lawyer, oh ada si Mike, ada Abud, oh bisa nanya-nanya macam-macam apa sama beliau. Ya kurang lebih itulah harapannya ya, ke depannya mungkin ya kita bisa sharing, bisa apa, kita bisa tahu teman-teman kita itu eh, ahli atau jago di bidang apa yang mungkin kita bisa sharing, bisa apa itu. Itu sih harapannya, mungkin itulah yang jadi alasan atau dasar kita buat kayak gini. Mungkin itu sih lah teman-teman yang bisa disampaikan. Ya harapan juga nanti tanggal 3 kita kita bisa ketemu langsung lah ya. Jadi bisa bisa lebih real, kita ngobrol, kita apa, udah lama juga kita nggak ketemu. Gitu sih. Ya, thank you teman-teman udah join.
Sip, sip. Ya itu seneng sih. Aku sih mau aja kalau misalnya kita mau bikin lebih rutin, karena juga kadang kan kalau misalnya kita mau ada apa, itu lebih enak sebenarnya kalau kita bisa bertanya atau kolaborasi dengan orang-orang yang memang kita udah merasa nyaman kan ya gitu. Dan ya mudah-mudahan kalau kita bisa tektokan lagi, bisa ada kolaborasi. Kita langsung aja ya berarti ya. Sore ini kita mulai dari Dokter Evi. Jadi ada dua dokter, teman-teman, yang sore ini sudah hadir, mau sharing buat kita semua. Sore ini ada Dokter Evi Rahmawati. Dokter Evi ini akan berbagi nanti terkait dengan postur, gimana sih kita tuh sehari-hari ternyata berpengaruh banget gitu ya. Sama Dokter Alima yang nanti akan sharing tentang pentingnya teknis olahraga. Nih, kita memang siapa sih yang agak masih belum rajin olahraga? Kayak nggak boleh ya, nanti kita rugi kita. Ya, Dokter Evi silakan. Ih, masih mute. Oke, udah ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kalau saya masih di jalan. Mohon maaf banget ya. Terima kasih loh, udah biarpun masih di jalan tapi mau sharing, ayo sambil di-share sambil ini. Jadi sekarang di mana prakteknya nih, Dokter Evi? Trafiknya mah di Depok aja, namanya orang Depok ya. Di Depok, Oh, di nggak Depok. kemana-mana. Balik Tuh, pulang ke Depok. nah, jadi pulang kampung. Pulang kampung. Sore ini kita ngomongin tentang apa nih, Dok? Kita ngomong tentang, nah, kita ngomong tentang ergonomi gitu. Ya, jadi kan kita tahu ya kalau sebenarnya sih kalau orang yang kayak Leman tadi ya kalau sakit pinggang gitu kan habis bangun tidur langsung brek langsung berdiri kalau sakit pinggang biasanya memang 75% itu masalahnya karena masalah di postur ya. Jadi sebenarnya belum ada penyakitnya, tapi di posturnya udah salah gitu. Nah, Jadi Jadi cuma akhirnya salah postur aja udah bisa jadi sakit nih. postur. iya gitu. Salah postur jadi sakit gitu ya. Sehingga akhirnya keluhannya jadi sakit, sakit pinggang, nggak bisa bangun gitu. Akhirnya malah berpengaruh terhadap kinerja kita ya, jadinya sering nggak masuk, gitu, nggak masuk kerja karena sakit pinggang. Padahal sebenarnya bisa diperbaiki posturnya doang gitu. Oh, jadi itu bahkan belum sebenarnya itu kita nggak perlu obat, nggak perlu apa gitu ya? Kalau masih sakit banget perlu obat, tapi kalau udah nggak sakit, perbaikan postur sudah membuat kekambuhannya makin jarang gitu. Oke, sip, sip, sip. Oke, silakan dokter. Oke, terima kasih. Dokter Alima, mohon izin ya dok, duluan ya Al ya. Iya, Jadi sebenarnya ya, ya. Lanjut, Vi, lanjut. Nggak apa-apa, dokter ya. Alima gimana? Ya, bahasannya ini Evi banget gitu ya. Jadi aku cuma nimbrung-nimbrung aja terakhirnya kali ya. Oke, Ya, sip, sip, sip. paling ini mah berbagi ya, berbagi sharing sama teman-teman semua yang usianya kan sama ya. Kita kan sama ya usianya ya. Sama. Iya Yang deh. beda dadan Jadi, doang, yang beda dadan. Badan doang yang beda 3 tahun lebih tua dari kita semua. gitu. Jadi apa sih sebenarnya kalau kita masalah ergonomis itu? Jadi ini mohon maaf, jadi agak sedikit akademik ya. Jadi kita akan bahas sedikit apa itu ergonomis, kemudian kita kalau ada ergonomis yang salah, apa bahayanya, dan apa yang mengganggu terhadap sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal itu sistem otot dan tulang, ya. Jadi apa yang akan terjadi kalau kita tidak postur kita salah dan gangguannya terhadap sistem otot dan tulang. Dan faktor resiko apa saja yang berhubungan, serta bagaimana kita mengidentifikasi dan menanganinya, dan terakhir kita bagaimana mengurangi gejala bahaya. Jadi untuk bisa tahu, pasti yang pertama kita definisi. Jadi sebenarnya ergonomik itu dari dua kata, ergon dan nomos. Jadi ergon itu kerja, jadi nomos itu hukum. Jadi kalau yang disebut dengan ergonomi adalah ilmu atau studi yang berfokus pada keselamatan dan produktivitas kerja. Artinya kalau kita ergonomiknya bagus, maka
produktivitas kita akan maksimal, optimal gitu. Karena kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang membuat kita menjadi sakit gitu ya. Jadi yang disebut dengan ergonomis itu adalah ilmu yang berhubungan dengan manusia, dengan elemen-elemen di sekitarnya, dan berhubungan dengan pola gerak. Pola gerak kita gimana, kemudian postur kita, dan penyakit-penyakit yang timbul akibat pola gerak yang salah, serta postur yang salah gitu. Nah, ini saya buat teman-teman semua, kira-kira postur mana yang paling benar? 1, 2, 3, atau 4? Kira-kira Yang udah ada jawabannya itu Mana nih? postur. Yang udah ketahuan Ya, udah Mana nih? kasih jawaban si ibu guru. tapi Nih, yang paling banyak ada yang yang kita perutnya makin tahu bulat. posturnya jadi begini nih, kayak gini nih, kan? Iya, Jadi karena Perutnya kebanyakan kebanyakan kurang maju tuh, Dok. komputer, kebanyakan baca kan, anak SMA 28 kan pada pinter-pinter tuh ya, senangnya baca ya. Jadi rata-rata kayak gini nih posturnya, forward set postur. Dan ini sangat membuat otot-otot di belakang leher ini jadi pendek, sehingga jadi sering sakit leher. Gitu. Ya. Kemudian karena lehernya jadi memendek, kepalanya jadi sakit, sering sakit kepala. Gitu. Dan ini yang kalau terjadi selama terus-menerus lama jadi kronik akan mengganggu, sangat mengganggu aktivitas sehari-hari gitu ya. Kemudian ini juga sama nih ibu-ibu kita ya, pakai sepatu cantik, sepatu high heel ya. Sehingga kalau biasa kalau orang pakai sepatu high heel ini kan heelnya jadi naik nih. Sehingga ini namanya center of gravity-nya jadi naik gitu ya, jadi maju ke depan. Dan ini bikin sakit pinggang nih. Jadi posturnya jadi kayak postur seperti ini. Yang postur nih lumbar lordosis kayak gini posturnya. Nah, ini bikin sakit pinggang. Oh, itu Maka ibu-ibu yang sering pakai high heel nanti dicoba dikurangi pakai high heel-nya supaya nggak jadi sakit pinggang nih usia-usia kayak kita nih, gitu ya. Atau nih kita yang paling sering seperti ini, slouch postur duduknya kayak gini. Enak ya, duduk kayak begini ya. Awal-awal enak, tapi lama-lama jadi sakit pinggang. Atau posturnya kayak gini, duduknya. Nah, ini bikin punggungnya, pinggang, sampai punggung itu sakit. Jadi ini yang sering kita lakukan pada saat kita bekerja. Nah, jadi bagaimana duduk yang baik? Yang duduk baik itu seperti ini nih, neutral position, good sitting posture. Jadi kalau duduknya seperti ini, tidak posisi slouch, tidak terlalu maju membongkot, maka jumlah energi yang dikeluarkan oleh otot untuk mempertahankan postur jadi dalam kondisi yang 0 gitu ya, netral gitu. Seperti ini. Nih, kita bisa lihat kalau kita dalam posisi bekerja ya, posisi duduknya seperti ini di komputer ya, jangan kayak tadi slouch position atau terlalu maju. Karena apa? Jarak antara komputer layar dengan mata itu antara 18 sampai 24 cm, maksimal di 30 cm. Gitu. Kenapa posisi ini harus kita perhatikan? Tadi kembali karena pada posisi seperti inilah jumlah otot-otot di tubuh kita, jumlah resultantanya itu 0 jadinya. Jadi akhirnya otot-otot itu bisa mampu bekerja dalam kondisi yang cukup lama karena dia energi yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit. Jadi netral ototnya. Gitu ya. Posisi duduk nih juga sama seperti ini. Ya, Pak Leman. Jadi hati-hati kan udah sakit pinggang, ya. Jadi kalau kita bekerja posisinya seperti ini nih, gitu ya. Kenapa kita harus memperhatikan ini? Karena akan ada yang namanya penyakit-penyakit yang mengganggu tulang dan otot kita karena terjadi cedera yang kumulatif dan kronik pada otot, pada jaringan lunak, pada tendon, pada ligamen, saraf, sendi, dan pembuluh darah.
Apa penyebabnya? Karena postur yang salah dan kesalahan dalam ergonomis yang berlangsung lama. Gitu. Coba bayangin dari umur 25 kita bekerja dengan posisi yang salah. Sekarang umur 46 gitu ya. Artinya udah hampir 50 tahun kita bekerja, 25 tahun dalam bekerja dengan posisi yang seperti itu. Tentu saja otot-otot kita akan menjadi menjadi lelah gitu. Akibatnya akan timbul gangguan-gangguan di atas usia 40 gitu. Apa keluhan yang sering dirasakan? Pertama nyeri, jadi kelemahan, jadi kaku. Ya, tulang belakang kita kalau bangun tidur sekarang nggak bisa langsung bangun, jadi kaku. Kemudian ada sensasi seperti terbakar kan, sensasi dingin, kesemutan, sulit bergerak, atau karena kita sering merasakan sakit, tidur kita jadi nggak nyaman di malam hari, akhirnya siangnya jadi gampang ngantuk karena kita kekurangan jumlah tidur. Postur yang baik itu sangat penting. Baik kita sini bekerja, kita di rumah. Untuk ibu-ibu rumah tangga ya juga harus diperhatikan karena postur yang baik itu akan membuat optimalisasi pekerjaan kita. Bisa mencegah masalah kesehatan, juga bisa membuat kita kerja menjadi lebih nyaman. Dan postur yang jelek atau postur yang salah juga bisa mempengaruhi suasana hati kita. Sehingga kualitas kinerja kita menjadi berkurang. Jadi ini penyebabnya postur yang jelek. Jadi postur yang jelek terjadi mulai dari tempat kerja kita. Misalnya tadi jarak antara komputer dengan mata kita terlalu dekat. Atau penempatan layar monitor yang terlalu tinggi. Atau tempat duduk yang terlalu rendah. Nah, itu sebagai faktor-faktor yang sangat mempengaruhi timbulnya nyeri pada tulang dan otot. Kemudian, atau misalnya kita kalau udah bekerja terlalu lama, lebih dari 2 jam kita tidak mengambil break. Jadi lebih dari 2 jam harus yang tadinya kerja duduk harus berdiri, harus jalan. Gitu ya. Jadi tidak boleh dalam satu posisi terlalu lama. Atau posisi slouch ya ketika bekerja. Atau adanya tidak mampu suasana kerja yang terlalu sempit ya sehingga dia tidak mampu membuat jadi break pada saat bekerja dan menyebabkan menyebabkan penekanan pada tulang belakang terlalu lama. Atau yang sering kita ini kakinya hilang kalau lagi duduk ya. Kan enak ya kita kalau duduk kakinya hilang gitu. Nah, itu juga akan membuat masalah pada tulang dan otot. Tetapi memang kalau misalnya ada masalah di tulang dan otot itu tergantung pada posisi dan postur kita saat bekerja, kemudian seberapa sering pekerjaan tersebut dilakukan, dan durasi. Jadi semakin lama durasinya dan semakin sering, maka kemungkinan terjadinya masalah pada tulang dan otot semakin besar. Nah, kayak gini nih, ya, angkat barang terlalu berat, atau kalau di rumah hati-hati kalau kita mau angkat galon yang di atas, ya kan, naik angkat galon ini sama seperti ini bisa menyebabkan gangguan pada tulang belakang, ya. Kemudian misalnya pada kita seperti ini, ya, kalau misalnya yang kita kerjakan lebih tinggi dari bahu kita berulang kali, kemudian kita harus jongkok, berlutut, membungkuk. Nah, ini akan menyebabkan tubuh kita mengalami nyeri, terutama pada sendi-sendi yang memang membutuhkan kemampuan atau power lebih besar. Gitu. Yang paling penting bagi kita sekarang ini adalah bagaimana kita mengontrol ergonomis kita, ya kan? Jadi yang pertama kontrol teknis, ini yang paling bisa kita kerjakan. Teknis apa? Kita bisa mengatur desain, kita tepat bekerja, pengaturan tempat lokasi, kemudian kita bisa merancang penempatan apa yang harus kita lakukan gitu. Kemudian kita
beban, berat badan juga kita kurangi supaya kita bisa bekerja secara ergonomis gitu. Jadi kayak gini, kalau ada cuci tangan jangan ketinggian, jangan kerendahan. Kalau misalnya kerendahan boleh pakai stepping gitu kan, sehingga tidak membuat beban pada sendi-sendi yang harus bekerja lebih berat. Yang kedua, kontrol administratif. Apa sih kontrol administratif? Jadi yang disebut dengan kontrol administratif adalah kita memberikan variasi dalam pekerjaan. Bisa jangan duduk terlalu lama, 2 jam harus bangun, gitu ya. Kemudian baru duduk lagi. Itu disebut dengan kontrol administratif. Atau kita menyesuaikan jadwal kerja dan kecepatan kerja. Jadi kalau misalnya kerja terlalu cepat menyebabkan beban ke sendi dan otot kita, maka ritme kerja dan kecepatan harus diatur. Dan menyediakan waktu pemulihan. Jadi harus ada relaksasi, harus ada stretching supaya beban otot itu tidak semakin berat. Ada modifikasi praktek kerja kita dan jangan lupa untuk selalu berolahraga. Jadi dengan olahraga maka otot itu diberi kesempatan untuk pemulihan. Jadi dia memperbaiki metabolisme dari otot itu sendiri. Kemudian jangan lupa juga kontrol diri dengan memakai APD pada saat bekerja gitu. Teman-teman yang membutuhkan pekerjaan yang butuh hearing protection, head protection, sarung tangan atau sepatu itu harus dipakai supaya tidak menyebabkan tubuh kita bekerja menjadi lebih berat. Atau misalnya kita teknik mengangkat yang benar. Kira-kira yang mana nih yang salah, mana yang benar? Yang atas atau yang bawah? Pak Leman. Itu kalau dilihat dari gambarnya udah yang benar yang atas kan? Yang benar yang atas apa yang bawah ya kira-kira teknik mengangkatnya? Yang atas kan? Yang benar yang atas ya? Oke, benar ya. Jadi kalau kita ngangkat Ada tanda harus dalam centangnya. posisi jongkok dulu ya. Jangan begini, yang bawah itu langsung udah posisi berdiri. Itu beban di pinggangnya menjadi sekitar 270% dari berat badan. Jadi kalau berat badan kita 70, berarti hampir 200 kilo beban yang ada di pinggang. Sehingga pasti jadi sakit pinggang gitu. 200 lebih dari 250% bebannya gitu. Ya. Jadi wajar aja kalau jadi sakit pinggang. Nah, lalu bagaimana nih kita kalau mengatasi hal seperti ini? Nah, ini adalah bahaya dan rekomendasinya. Jadi kalau misalnya bekerja di gambar yang ini, usahakan bekerja lengan ini tidak melewati batas bahu. Gitu ya. Karena ini adalah posisi yang sangat berbahaya pada saat kita mengambil benda-benda yang ada di atas bahu dan mata kita. Ini bebannya ada di bahu berlebih. Jadi kalau kita bekerja seperti ini, ya bahunya beban pekerjaannya harus ada di bawah level bahu. Ya, kemudian pada saat posisi jongkok atau posisi bending forward bending itu ya, ini kita harus benar-benar kakinya harus ada di bawah. Jadi supaya Ini aku atau Ibu Dokter, Chief? Oh, dia di kilometer 80 kayaknya nih. Waduh, hafal nih kayaknya lagi Hafal gitu nih. ya ada blank spot gitu ya. Iya. Waduh, sambil menunggu Dokter Evi kembali, mungkin kita menyapa teman-teman yang hadir, Chief. Udah kembali. Bu Dokter, tadi agak keputus sedikit. Aduh, aku sambil dengar. Itu konteksnya untuk kerja doang atau olahraga juga sih? halo. Oke, halo. Mungkin nggak apa-apa dimatiin itunya mungkin video atau apa? Oh, udah menghilang, Dokter. Ada tuh. Oh, ada. Sinyalnya lap. Maaf ya, ini begini nih kalau lagi jalan ya. Iya, bayang sih.
Kebayang, nggak apa-apa, Ngomong nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gimana, maaf gimana? banget ya. Heeh. Lanjut ya, lanjut ya. Iya. Ya, dikit lagi kok, dikit lagi, dikit lagi. Belum lonceng kok. Tenang aja, Beb. Ya, ini ya. Jadi kalau kedengeran ya, lah ya. Iya, Kedengeran iya. ya. Dengeran, sip, sip, lanjut. Jadi kalau misalnya kita butuh pekerjaan yang di atas level badan kita, ya kita harus pakai alat bantu gitu. Baik pakai apa namanya, kayak gini alat pengangkat gitu ya, yang dinaik turunkan sehingga semua pekerjaan harus diposisikan di bawah level bahu kita. Kalau misalnya nih kayak gini pakai alat bantu sarung tangan ya, sehingga tidak menyebabkan hazard pada tangan kita. Gitu. Atau misalnya gerakan-gerakan yang getaran yang besar kayak misalnya ada orang yang kerja pakai bor atau pakai apa itu kan ya gitu kan besar ya, itu juga bisa mengganggu. Dan kalau bisa pegangannya itu menjadi besar gitu, jangan kecil gitu. Ya ini vibrasi bikin hazard ya, jadi getaran-getaran ini bikin hazard. Kemudian sama nih dalam menulis ini yang paling sering nih teman-teman kita yang banyak di komputer sering mengalami yang namanya carpal tunnel syndrome. Jadi tekanan lokal pada bagian tubuh yang harus bersentuhan dengan benda yang keras. Gitu. Sini nih pergelangan tangan kita pada saat kita mengetik atau pakai mouse itu seringkali teman-teman kita mengalami yang namanya carpal tunnel syndrome. Sindrom terowongan karpal yang menyebabkan terjadinya kesemutan di ujung-ujung jari. Jadi pada saat dia mulai bekerja, kesemutan di ujung jari atau naik motor, sering naik motor. Naik motor kan posisinya begini ya. Iya, ada temenku yang sampai dia kebas-kebas gitu kan. Ya, Akhirnya. dia mulai dari sini nih, mulai dari jari naik bisa sampai ke bahu. Gitu. Ya. Udah operasi tuh gue, udah operasi. Nah, tuh sampai operasi malah Fikar. Iya, kalau dia udah sampai terjadinya ototnya mengecil harus dioperasi. Gitu. Atau misalnya kalau kita supaya tidak bekerja tidak kepleset pakai alas yang tidak slippery ya, tidak licin gitu, supaya membantu kita bisa tidak terjadi hazard. Jadi bagaimana nih kalau kita punya tanda-tanda gangguan otot dan tulang? Segera obati secara dini, jangan ditunda-tunda. Besok gitu ya. Jadi begitu udah berat baru berobat, itu nanti akan proses pemulihannya menjadi lebih lama. Kemudian carilah dokter yang memahami masalah kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi bisa bisa mengevaluasi apakah aktivitas sehari-hari mengganggu pekerjaan kita. Seperti itu. Nah, terima kasih teman-teman semua. Kita lanjut Wah. aja langsung ke Dokter Alima ya, nanti baru kita ngobrol setelahnya. Jadi gimana nih Dokter Alima? Dalam konteks tadi tuh ternyata postur itu cara kita bekerja sehari-hari berpengaruh. Gue langsung gak enak duduk gini, takut salah. Langsung gimana gitu ya? Halo, Yuk, kedengeran. kedengeran ya? Kedengeran dok. Ya, tadi sudah dijelaskan dengan panjang lebar oleh Dokter Evi. Kayaknya memang itu udah kita udah jadi sehari-hari jadi pelaku juga ya. Mungkin ada juga yang jadi korban gitu yang tadi sempat si Fikar ya udah operasi. Jadi itu relate banget sama kasus kita sehari-hari. Sebelumnya minta izin nih. Ini ada kalau nggak salah ada daftar ada Ika. Ya, Ika juga spesialis penyakit dalam ya. Dia lagi ambil Sama ke curang.
apa-apa seru nanti, nggak apa-apa. Lima mulai dulu, nanti kan kita pas Iya. ngobrol-ngobrol kan baru Jadi kita aku punya tektokan. contekan ya. Aku punya contekan banyak ya. Oke, siap. Boleh slide-nya aja kali. Iya, silahkan. Mau slide-nya dari mana nih? Dari dari awal ya kali ya. Enggak, maksudnya dari Aku nggak Alima banyak atau slide-nya. dari Alima dari kita? Dari saya. Nah, Oh, oke oke dari oke aku. oke. Yang tadi aku kirim. Iya. Jadi ini sebenarnya perkara berat ngomong kayak gini ya. Jadi saya punya tanggung jawab lebih untuk mengerjakan apa yang saya omong, dan itu sebenarnya masih PR juga buat kita ya. Iya, walaupun kita ngerti teorinya, tapi ya itu yang struggling untuk. Oke, boleh slide-nya. Oh, dari gue ya. Bentar. Ya, bentar. Halo. Oke. Halo. Halo. Sip. Udah keluar? Dari kita sih kelihatan keluar. Dari aku kelihatan. Halo. Iya, kayaknya dari Alimanya yang... Nah, tuh. Maaf ya, kayaknya nggak bagus sinyalnya. Udah kelihatan, Al? Udah ya. Dah. Oke. Oke, jadi kita sekarang ngomongin masalah gerakan atau masalah olahraga ya, atau aktivitas fisik. Sebelum jauh, kita sama-sama harus tahu dulu nih manfaatnya ya, aktivitas fisik. Jadi bukan sekedar klise bahwa memang terbukti gitu, bahwa aktivitas fisik itu memiliki benefit yang luar biasa ya, dengan efek yang immediate atau yang cepat berupa perbaikan dari kualitas tidur, kemudian kecemasan yang berkurang atau menurunkan tekanan darah. Untuk long termnya itu memang terbukti untuk meningkatkan kesehatan otak, kesehatan jantung, mencegah kanker, mengontrol berat badan, menguatkan tulang, dan masalah balance koordinasi ya. Di sini disebutkan juga angka kematian yang bisa menurun, resiko demensia dan Alzheimer juga menurun, kemudian resiko patah tulang segala macam itu bisa diturunkan dengan aktivitas fisik atau olahraga. Slide berikutnya. Ya, sebenarnya apa sih yang bedain gitu aktivitas fisik sama olahraga ya? Jadi kalau aktivitas fisik mungkin setiap pergerakan otot rangka dalam berbagai jenis dan intensitas yang menghasilkan pengeluaran energi. Mungkin ini sering kalau sehari-hari kita ngomong sama ibu-ibu rumah tangga, dok, saya kayak setiap hari tuh olahraga, nyapu, ngepel, nyetrika, semua pekerjaan rumah itu diurusin gitu ya. Tapi apa yang membedakannya dengan olahraga ya berupa aktivitas fisiknya harus terukur ya, terukur, terencana, dan berulang. Jadi dengan tujuan untuk memelihara kebugaran tubuh. Jadi udah baik untuk bergerak secara buat para ibu, para bapak yang sudah melakukan aktivitas daripada sedentary ya sudah baik untuk melakukan, tapi Bismillah untuk ditingkatkan dalam bentuk olahraga yang tadi. Jadi ada terstruktur, rencana, dan repetitif ya. Berikutnya.
Jadi kalau orang dewasa itu dia membutuhkan aktivitas fisik yang mix untuk menjaga kesehatannya ya. Berupa apa? Berupa intensitas aktivitas fisik yang dengan intensitas moderat dan ditambah dengan aktivitas untuk menguatkan otot ya. Jadi jangan lupa untuk melakukan latihan beban untuk tetap menjaga massa otot tetap terjaga ya. Disarankan, kayak internetnya kurang stabil, maaf ya. Disarankan untuk aktivitas yang moderat intensitasnya 150 menit dalam 1 minggunya. Kalau misalnya dia agak di batas berat, paling enggak 75 menit dalam seminggu. Jadi apapun yang membuat badan kita itu bergerak itu dianjurkan. Karena yang tadi manfaat aktivitas fisiknya itu amat sangat baik untuk kesehatan. Jadi jangan ditunda, jangan jangan diabaikan gitu ya. Nanti kayak dokter Happy tadi nanti. Oke, slide. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita lihat nih resiko infeksi ya. Jadi apa aja sih yang mempengaruhi imunitas dari masalah intensitas yang sedentar itu yang enggak yang mageran, moderate sampai yang high intensitas. Ternyata resiko infeksinya juga dia mengalami seperti kurva ya. Jadi yang lebih baik adalah ya kata Haji Roma Irama yang sedang-sedang aja. Yang sedang-sedang aja. Ini yang hilang siapa nih? Kayaknya ibu dokter deh, Chief. Pak, ada dikit-dikit. Terus apa sih tipe latihan yang memperbaiki kesehatan dan kemampuan fisik ya itu jadi latihan endurance, latihan kekuatan. Kita bisa pakai tadi kalau endurance kan aerobik gitu ya. Kemudian latihan kekuatan kita pakai latihan beban, bisa pakai apa tuh? Barbel atau yang band itu yang untuk menguatkan. Kemudian kita juga harus melakukan latihan balance dan fleksibilitas menjaga. Jadi kalau macam latihannya seperti apa sudah banyak bertebaran di YouTube, bisa kita ikuti. Jadi poinnya adalah dalam olahraga atau dalam aktivitas yang kita lakukan diusahakan untuk ada poin-poin di atas. Jadi apalagi kalau misalnya kita sudah semakin berumur ya, Dewasa. semakin berumur masalah berat. Hati-hati ngomongnya, hati-hati. Semakin tua. Hati-hati ngomongnya. Latihan balas dan fleksibilitas itu juga memegang peranan penting gitu. Selain masalah endurance dan kekuatan juga. Itu aja slide berikutnya, nggak banyak, nanti mungkin bisa kita diskusi aja ya. Yang slide terakhir mungkin. Nah, ini tips olahraga buat pemula. Saya ngambil kayak gini karena saya merasa masih pemula. Jadi perhatikan kondisi tubuh. Nah, ini bagusnya kita tahu dulu kita punya masalah kesehatan di mana. Sarah mulai melakukan medical check up sehingga kita tahu batasan-batasan atau kondisi yang ada pada tubuh kita, dan itu bisa dikomunikasikan dengan dokternya ya. Kemudian
mengawali dengan target yang ringan dan realistis gitu. Jadi jangan yang berat-berat dulu. Jangan nanti adanya kalau satu kali olahraga udah judulnya kapok. Malah kalau misalnya olahraga yang seperti itu dia malah menimbulkan inflamasi atau reaksi radang yang ujung-ujungnya tidak baik untuk kesehatan ya. Jadi dilakukan dengan yang ringan dulu dan dinaikkan secara bertahap. Kemudian mungkin kita mulai dengan sesuatu yang menyenangkan, misal mendengarkan dengan headset, musik atau apapun, atau kita jalan keluar atau kita bersama-sama teman, itu membuat jadi olahraga itu menjadi sesuatu yang menyenangkan ya. Kemudian jangan lupa untuk pemanasan dan pendinginan ini yang harus banget dilakukan. Jadi untuk mencegah cedera otot yang malah berakibat buruk gitu ya. Kemudian kita juga harus memperhatikan asupan nutrisi dan hidrasi yang adekuat. Jadi jangan sampai niatnya mau sehat malah jadinya malah nggak sehat gitu ya. Jadi perbaiki asupannya, kemudian minum juga diperhatikan baik. Pre-olahraga harus minum dulu 4 jam, nanti diulang setengah jam sebelum olahraga. Durante saat olahraga harus menjaga minum dan sesudahnya untuk menggantikan cairan yang keluar. Mungkin itu aja teman-teman, nanti kita sambil diskusi mungkin lebih enak. Aduh, terima kasih Dokter Alima, Dokter Evi untuk sharingnya sore ini. Ya, teman-teman semua nanti ada rekamannya, nanti kami share juga materinya. Nanti boleh ya dokter, kita share ke teman-teman materinya juga. Ya, jadi mungkin nanti kalau yang mau ngobrol-ngobrol pas reuni, ya nggak Chief ya. Kalau yang mau tanya langsung yang lebih intim gitu mungkin pada dokter-dokter. Tapi sore ini kita bisa langsung buka sesi tanya jawab nih. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit mungkin ya buat ngobrol. Kalau mungkin sebelumnya Fikar masih bisa ngobrol nggak? Itu gimana itu? Bisa. Operasi sampai akhirnya dioperasi itu. Oh ya, kalau gue sharing sih awalnya gue pikir gue kena sakit jantung tuh karena malam-malam tiba-tiba gue paralyzed sebelah kanan kan. Gue pikir waduh gue stroke nih. Oh, Tapi sampai ternyata gue gitu. takutnya gitu kan. Tapi kaki kanan gue bisa gerak karena kalau stroke gitu kan, badan gue masih bisa mikir kan. Akhirnya yaudah kok ke dokter lah gitu. Oke. Akhirnya MSCT tuh, dokternya suruh MSCT. Ternyata penyempitannya tuh cuma 3%. Dia bilang ini untuk umur 40-an itu sangat normal sekali. Akhirnya gue disarankan ke dokter syaraf dan akhirnya didiagnosa sementara katanya itu neuropati pain lah istilahnya. Dan dicek pakai disetrum-setrum gitu dan dia bilang wah ini mah CTS nih katanya. Apa tuh carpal tunnel syndrome? Nah dia tanya gue, kan gue pernah lama ya kerja di perusahaan motor besar kan, kerjanya kan naik motor terus kan touring mulu kan gitu. Itu ngaruh katanya. Jadi ya di tangan gue kiri kanannya udah di black. Waduh. Yang kanan iya jadi ada jaringan ikat namanya. Jadi carpal tunnel syndrome itu tempat ngumpulnya saraf, di situ terjadi inflamasi peradangan. Ibu-ibu yang suka nyobek tuh katanya kena juga. Nyobek apa nih? Nah, efeknya memang suka semutan gitulah kayak orang. Gue pikir sakit jantung tadinya. Ya sekarang sih alhamdulillah sih udah hilang ya. Nggak ada apa-apa sama sekali. Aduh, serem. Itu dokter, saya bebas apakah dokter Evi atau dokter Alima itu sebelum sampai misalnya harus dioperasi ada teknik ininya nggak? Maksudnya ada sebenarnya kita bisa lakukan apa gitu atau bagaimana gitu sebelum akhirnya serem juga ya. Silakan Ibu Dokter Evi ada itu apa? Apa mungkin apa gimana? Apa dulu kita kalau KPPF ada gini-gini nih buat latihan? Apakah ngaruh kayak gitu-gitu atau gimana gitu? Ya, jadi sebenarnya pertama ya kan berawal dari postur dan saat bekerja ya. Jadi semua itu berhubungan dengan gerakan-gerakan yang menyebabkan penekanan pada saraf di pergelangan tangan. Namanya saraf medianus. Jadi saraf medianus itu masuk ke dalam satu terowongan, namanya terowongan karpal.
Makanya kita sebut kalau ada keluhan di situ namanya sindrom terowongan karpal atau carpal tunnel syndrome. Sebelum sampai dioperasi, berarti kalau udah dioperasi artinya keluhannya udah berat gitu loh, udah sampai menyebabkan gangguan saat dia melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Nah, diawali biasanya kalau belum sampai seperti itu ya ada latihan-latihan, ada posisi-posisi yang harus diikuti supaya keluhannya berkurang gitu. Kedua, kilometer 70 nih kalau gini. biasanya kalau di rehab banyak sih tindakannya ya yang bisa diintervensi pain gitu yang dipakai untuk mengurangi nyeri. Seperti itu sih. Kedengeran nggak ya? Kedengeran, kedengeran. Beneran. Nah, oke. Eh, iya ya, tapi maksudnya kita itu kan karena posisi kita salah ya misalnya. Tapi ada ininya nggak sih dok, misalnya sebelum ya aku kadang-kadang suka deg-degan gitu ya kalau langsung ke rumah sakit gitu. Ada teknik preventive or something gitu. Misalnya selain kita udah ngerasa nih kita punya gejala itu, misalnya udah ada dapat nih kan karena dapat gejala ini gitu. Terus apa yang dilakukan, misalnya apakah melakukan apakah aku puntur bisa berpengaruh atau kayak refleksi atau apa gitu loh dok maksudnya. Pertama harus biasanya dipakaikan splint tangan yang membuat posisi saraf jadi tidak tertekan, itu nomor 1. Oke. Jadi ada alat bantu yang membuat posisi tangan menjadi netral. Jadi sarafnya nggak terkena. Yang kedua, saraf yang kejepit itu kan mengalami inflamasi ya, mengalami peradangan gitu. Nah, peradangannya itu harus di stop, harus diobati supaya dia tidak meradang lagi. Caranya bisa dengan obat, bisa gitu ya. Kedua, dengan teknik-teknik tadi, ada teknik intervensi yang membuat saraf yang ketekan tadi jadi dibuka gitu, dibuka seperti itu. Tapi satu yaitu harus pekerjaan yang hindari. Ibu-ibu mulai ya kan mulai begini-begini nih, jadi dia bisa kena kapal tunnel. Ibu-ibu yang sering atau bapak-bapak yang sering naik motor kan begini-begini juga tangannya kayak ngulek ya, kan naik motor kan kayak ngulek ya kalau ngegas ya, ngulek gitu. Nah itu juga bisa kena. Atau misalnya komputer pakai mouse, cari Pak berikan mouse yang ergonomis gitu, yang tidak menekan pergelangan tangan gitu. Jadi bermula dari perubahan postur, perubahan diri kita dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Itu yang paling penting sebenarnya. Oke, ada yang mau bertanya nggak nih teman-teman yang lain? Mungkin ada yang tiba-tiba, oh iya ya aku kerasa nih ini gitu kan, atau gimana gitu. Kalau dari sisi olahraga, dokter Alima ada nggak tuh? Yang terapi gitu. Ya kalau modalitas terapi untuk kelainan atau gangguan fisik kan tadi udah disebut sama dokter Evi ya. Jadi obat, kemudian fisioterapi, baru yang terakhir baru kita operatif kalau memang kerusakannya sudah berat gitu. Dan itu berlaku untuk hampir seluruh gangguan seperti itu. Jadi kita nggak bisa rely on satu modalitas saja gitu ya. Jadi pertama tetap harus melihat secara keseluruhan gitu, penyebab dan sebagainya. Itu sih. Oke, ini mulai ada pertanyaan nih, Bu Dokter dari Pita. Kalau standing table atau gym atau yoga ball itu oke nggak sih buat substitut meja dan kursi kerja? Jadi kerjanya berdiri, posisinya kayak gitu. Apakah itu oke buat supaya kita nggak duduk terus atau gimana? Bu Dokter? Saya ya, berarti ya. Berarti saya ya, tanya ya. Ya, Bu Dokter Evi. Ya,
Jadi memang posisi ergonomis itu memang harus benar kita dalam posisi duduk, posisi berdiri, posisi berbaring gitu ya. Kalau posisi duduk tadi usahakan semua aktivitas-aktivitas atau kalau berhubungan dengan pekerjaan komputer itu maksimal di level sampai mata ya. Jadi komputer apa layar itu kita harus datar jaraknya antara 30 cm gitu ya. Tangan juga sama. Jadi jangan melakukan aktivitas yang di atas bahu gitu. Karena kalau kita melakukan aktivitas di atas bahu itu beban. Jadi energi ekspenditur yang dikeluarkan oleh tubuh kita untuk mengerjakan pekerjaan itu menjadi meningkat gitu. Karena kerja otot menjadi lebih tinggi, lebih berat. Jadi usahakan ada di bawah level bahu. Meja gitu ya, itu di bawah level bahu. Pun ketika kita berdiri, semua itu harus ada di bawah level bahu. Jangan meja kita di atas sini, jadi kita nulisnya begini gitu ya. Itu nggak boleh. Jadi harus di level bahu supaya apa namanya aktivitas otot kita tidak memberat gitu, energi ekspenditurnya tidak naik gitu loh. Seperti itu. Oh, jadi Nah, bukan duduk atau berdirinya ya, tapi lebih kepada posisinya itu di bawah bahu atau Sisi. di. nah Oke. itu Iya, tadi betul. mungkin itu Bu Dok. Ya mungkin kan Ya, kalau kita kan nyarinya posisi PW lah ya, posisi enak ya. gitu ya. Ya kayak tadi mungkin pertanyaannya Pita tuh. Biasa kita di meja gitu ya kalau main laptop, kita ujung-ujungnya kan nyari senderan lah atau nyari tadi yoga ball gitu lah. Yang ya mungkin kan secara posisi mungkin enak bagi kita ya. Tapi mungkin ternyata posturnya itu ngaruh ke mungkin ke tulang belakang atau apa. Nah, itu kalau misalnya tadi kan disaranin ya misalnya 2 jam sekali berhentilah atau apa stretching atau apa biar biar nggak terlalu itu ya. Dengan itu masih boleh nggak dengan misalnya tadi kita nyari posisi enaknya itu terus kita ganti pakai eh, sandaran atau apa, tapi kita tetap ngejalanin tadi yang 2 jam sekali kita berhenti, kita stretching atau apa. Nego nih, nego. Posisi Nego. enak, tapi istirahat, Dok. Boleh nggak? Emang Ini sebenarnya posisi enak itu emang enak sesaat sebenarnya, tapi dia kan otot kita bekerjanya jadi lebih berat, jadi dia nggak akan kuat lama gitu. Berbeda kalau kita kerjanya dengan posisi yang ergonomis gitu ya, ya, ya emang awalnya berat, awalnya kalau udah kebiasaan kita posisinya slouch gitu ya, itu begitu kita harus tegak posisi duduk di meja ngetiknya nggak ngetik di tempat tidur atau ngetik sambil tengkurap itu awalnya emang berat, tapi kalau kita jalan itu bisa kuat jadi lama gitu. Gitu. Kalau yang itu mah emang sebentar enaknya. Kalau saya posisinya sambil makan, Chief, apa juga. Oke, ini dari Dewi. Dewi kayaknya ini buat Bu Dokter Alima deh. Salam untuk Bu Ibu dokter narasumber dan semuanya. Mau nanya kalau aktivitas atau olahraga yang aman buat usia 47 tahun dan BB-nya agak lebih itu seperti apa? Maksimal berapa menit per hari? Itu mah kita semua itu. Iya, betul kita semua. Ya, ya, jadi aktivitas yang aman intinya nih kalau misalnya baru newbie ya mungkin dengan yang tadi dijelaskan dengan aktivitas yang ringan-ringan dulu ya. Tetap target, terencana dan terukur dan repetitif yang seperti yang saya jelaskan tadi. Berapa lama menitnya kita targetnya sih 150 jam sampai 300 jam per minggu untuk aktivitas yang moderate tuh istilahnya kalau jalan cepat gitu ya atau berenang tuh moderate itu bisa segitu, nanti dibagi aja untuk perharinya. Kemudian apa tadi pertanyaannya lagi? Iya, terutama Untuk berat badan beratnya lebih. untuk berat badan yang lebih. Oh iya, untuk berat badan lebih berarti yang harus diingat adalah untuk tidak membuat cedera yang lebih lanjut, misalnya tentu saja dengan yang teknik jumping atau melompat yang kira-kira bisa membuat cedera sendi itu kita harus hindari gitu ya, apalagi kalau belum terlatih sebelumnya gitu.
Itu yang mesti diperhatikan. Seperti itu. Nah, ini ada lagi Mungkin nih ada pertanyaan tambahan, ini. Pi? Bu Evi atau Bu Ika, mangga aja kalau mau bantu-bantu. Ini ada lagi nih dari Weda. Weda dari kelurahan mana? Bu Dokter mau tanya, kalau posisi beban yang baik, posisi angkat beban yang baik kan harus posisi jongkok dulu baru berdiri. Nah, kalau untuk kami, lu kali Wed, kalau untuk Weda yang usianya 45 ke atas kan lututnya udah nggak nyaman tuh kalau gerakan dari jongkok ke diri. Ada juga kalau dari jongkok ke berdiri harus dibantu tangan dulu untuk nahan. Nah, ini posisinya gimana sih yang baik untuk kasus ini? Ini banyak nih yang nanya nih. Oke. Ya, satu-satu kali Pak Herman. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu Dok? Satu-satu dijawabnya. Oke. Satu-satu dijawabnya banyak Pak. Kalau pertanyaannya banyak banget. Iya. Itu tadi Weda tuh. Pertama saya mungkin nambahin tadi Dokter Alima ya, Dokter Alima. Jadi kan 150 menit per minggu itu untuk moderate exercise gitu. Jadi kalau sebut dengan moderate exercise itu dia 60 sampai 70% maksimal heart rate. Maksimal heart rate yang boleh ada sama kita gitu. Nah, bagaimana dapatnya maksimal heart rate? Maksimal heart rate itu didapat dari 220 dikurang umur kita. Karena kan 220 umur kita 47 ya. Berarti 220 kurang 47 berarti sekitar 143. Berarti maksimal heart rate yang dibolehkan pada saat kita olahraga adalah 143 kali per menit, beat per menit gitu kan. Nah, yang disebut dengan moderate berarti 60% dari 60 sampai 70% dari 143. Jadi nggak boleh lebih dari itu satu. Kedua, 150 menit per minggu. Artinya minimal olahraga kan 3 kali sampai 5 kali kita olahraga per minggu gitu ya. Kenapa nggak tiap hari? Karena kita harus memberikan tubuh kita kesempatan beristirahat. Jadi nggak tiap hari gitu olahraganya. Jadi kalau dari ACSM itu sarannya 3 sampai 5 kali, tapi harus 150 menit. Berarti gimana cara baginya? Kalau kita mau 3 kali aja, misalnya Senin, Rabu, Jumat gitu ya. Berarti 150 bagi 3, berarti per hari harus 50 menit olahraganya. Kalau kita mau 5 hari, berarti 150 bagi 5, berarti 30 menit per hari gitu. Jadi totally dalam 1 minggu 150 menit. Gitu jumlah kita olahraga atau physical activity yang disarankan gitu. Jadi tadi kayak ada yang nanya, sekalian saya jawab tuh kayaknya tadi. Saya lihat Kalau dirapel seminggu sekali boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau 150 menit seminggu dalam 1 hari, yang ada inflamasinya tinggi. Tadi Dokter Alima bilang inflamasi tinggi dia. Nggak boleh dirapel. Habis itu makan burger, udah habis lari 2 jam, wah kita langsung makan besar gitu, selesai. Atlet ya. Sorry, tadi heartbeatnya berapa, Dok? 200 dikurang? Heart rate maksimal itu 220 dikurang umur. 220 Umur kita. dikurang umur. Oke. Iya, jadi kan umur kita 47. Berarti 220 dikurang 47, berarti sekitar 143, 143 lah ya. 173. 174. 174. Ya udah, 70-an, Dok. Ya. Berarti Pego lepas. 70% dari 170. Kayak gitu. Itulah heart rate yang kita harus capai gitu. Dan itu berlaku dengan heartbeat ini berlaku semua umur ya. Jadi kalau misalnya usia makin tua, 70 tahun gitu ya, 220 berarti dikurang 70. 220 kurang 70. 220 dikurang umur kita dikali 70%. Betul. Itu adalah heart rate yang harus dicapai pada saat kita exercise. Oh, dikali 70% ya? Karena kita mau mencapai hanya 70%. Kalau 80% yang ada heart rate. Bu Dokter ditulis, Bu Dokter. Ibu Dokter Alima, tolong bantu.
Iya, kali 70% tadi itu. Makanya dapat 140 tadi itu. 40-an Iya, tadi ya. dari 70. 220 dikurang umur kita dikali 70%. Iya, makanya dapat 140-an itu kayaknya. Itulah heartbeat kita kalau mau olahraga Maksimal. maksimal, Hmm, dijaga segitu. ya, gitu. Itu Bugaluh. Emangnya Leman masih suka deg-degan? Tergantung Leman lihat siapa. Lihat istri pasti deg-degan. Oke, karena belum Emang ada ngeliat deg-degan bulan. Lala. Oke, ini ada Tondi tadi tunjuk tangan. Tapi tunjuk tangan mana orangnya? Ah, ini di sebelah. Ayo, jadi tunjuk tangan di Bapak Tondi mau bertanya. Siapa, Ton? Ton. Kalau Halo ya, oke, tadi udah nulis di chat room. udah nulis belum? Oke. Iya, yang gue sampaikan saja ya, izin ya teman-teman. Revi atau Alima, kan sekarang ini banyak ya pengobatan alternatif. Kayak apa ya, yang gue tahu mungkin kayak chiropractic gitu kan. Kalau didengerin itu kayaknya enak banget kalau badan kita dikeretek-keretek kayak begitu ya. gitu. Nah, itu ada penjelasan ilmiahnya nggak sih gitu kan? Pernah juga kan ada pengalaman juga ada fatality ya karena chiropractic itu sendiri. Orang bule waktu itu ngelakukan gitu kan. Dan ternyata license-nya dia juga udah dicabut di Amerika sana gitu kan. Nah, apakah memang pengobatan kayak gitu tuh ada penjelasan ilmiahnya dari sisi kedokteran gitu kan, baik atau tidaknya? Atau mungkin yang aman-aman aja gitu, kayak lemon berendam gitu air hangat. Diurut. Jadi ya gitu. Gitu. Itu aja sih teman-teman. Kenapa gua sih, Ton? Biar ini man agak-agak jokes sedikit. Ya gitu sih. Chiropractic tuh aman nggak sih sebenarnya dari sisi kedokteran? Atau itu sebenarnya bukan otot ya, lebih ke tulang atau gimana? Ya, Evi. Ya, Al bro, al. Kalau aku percaya bukan ya lepas dari itu sih. Maksudnya aku percaya obat tuh kita nggak bisa nggak bisa eh, monopoli ya. Semua kita yakin semua yang kita berikan tuh yang terbaik gitu. Tapi tetap harus ada bukti bukti ilmiahnya, bukti ininya sih ada dasar ilmunya. Nah, mungkin ya ini kan masalah modalitas lain. Evi lebih pas kayaknya jawabannya, Vi. Bisa aja Ibu Alima ini. Jadi, Kenapa saya takut nih ngomong yang kayak gini nih statement. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau kiropraktis itu kan sebenarnya lebih berhubungan dengan tulang ya, alignment dari tulang gitu ya, baik di tulang belakang maupun tulang-tulang yang kaki atau tulang tangan gitu. Ya, jadi dia apa namanya? Fungsinya secara fisiologis dia akan meluruskan alignment yang tadinya alignment. Jadi nggak lurus, diluruskan gitu. Itu sih sebenarnya prinsipnya gitu. Nah, kenapa bunyi krek 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 gitu kan? Kan Ya. yang sebenarnya gitu kan krek kreknya krek, wih, makin gede makin keren kan gitu kan? Gitu. Sebenarnya bunyi krek krek itu berasal dari sendi yang kan tiap sendi kan ada ruang sendi ya. Ada tulang ada sendi. Nah, di dalam sendi itu ada ruang. Ada ruang itu kan tetap ada metabolisme tubuh kita tetap terjadi di situ. Jadi oksigen, CO2 tetap dihasilkan di situ. Nah, gerakan bunyi-bunyi krek itu adalah hasil metabolisme yang keluar ketika terjadi alignment yang dilurusin. Gitu. Jadi yang tadinya kayak pintu kan kalau dia udah mengsol gitu ya, yang nggak masuk gitu kan mengsol gitu, terus ketika dibunyi udah krek 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 gitu kan, itu sama. Jadi pada saat kita mal alignment, di alignment kan diluruskan, terus ada metabolisme yang di dalam, CO2-nya keluar udaranya, krek gitu, jadi bunyi. Jadi itu fisiologisnya di situ gitu.
dan dia pasti akan bunyi lagi ketika di alignment-kan, dilurusin. Kenapa? Karena di tubuh kita fisiologisnya itu tetap berjalan gitu, ya kan? Jadi udara itu tetap akan ada di dalam rongga sendi dan dia tetap akan menyebabkan tekanan yang harus dikeluarkan gitu. Jadi ketika hari ini dikrek, besok akan dikrek lagi, bunyi lagi. Karena ada lagi hasil metabolisme tubuh kita yang dikeluarkan di dalam sendi gitu. Jadi perlu Sedangkan, dilurusin terus, Dok. kenapa? Jadi itu habis itu terus nanti dia berapa lagi gitu-gitu lagi gitu. Jadi harus Begitu lagi, memang begitu lagi gitu. Karena kan Saat ya. tubuh kita itu dinamik ya, dinamik. Begitu kita dilurusin, sisi kanan, sisi kiri jadi akan menjadi mengadaptasi gitu. Jadi nanti besok bunyi lagi, krek lagi gitu. Seperti itu. Jadi kalau oke. Tadi masih sebenarnya Weda pertanyaannya kan banyak ya. Tadi kan katanya kan dikit-dikit apa jawabnya dikit-dikit. Tadi masih pertanyaannya Weda tadi tentang posisi beban tadi itu. Kalau misalnya lututnya nggak nyaman gitu, sebenarnya Jo katanya itu tuh posisi bebannya gimana? Ya. Memang permasalahan kita kalau semakin tua adalah lutut ya. Lutut itu di atas usia 40 tahun akan mulai terjadi degenerasi. Artinya sendi-sendi lututnya akan menjadi lebih aus sehingga menyebabkan nyeri. Itu yang disebut dengan rematik sendi tua ya. Rematik sendi karena penuaan gitu. Ini dengernya Atau bahasa dokternya kita sebut osteoartritis gitu kan. Nah, itu sangat mengganggu ketika terutama berat badan kita menambah, artinya lebih berat gitu ya berat badannya, dan usia kita bertambah. Nah, ditambah kalau kita ngangkat beban. Nah, gimana? Memang yang bagus adalah posisi dari jongkok. Karena dengan posisi jongkok itu kita memberikan topangan yang besar pada kaki sehingga kita bisa ngangkat beban ke atas gitu. Lalu bagaimana kalau misalnya dia makin usia makin tua? Bebannya harus didekatkan ke badan kita, harus didekatkan lebih ke batang tubuh kita. Jadi level armnya itu menjadi lebih pendek gitu, sehingga tenaga yang kita keluarkan menjadi lebih sedikit, tapi kita bisa mengangkat beban yang sama gitu. Jadi kalau misalnya kita ngangkat beban tangannya begini, dengan tangan kita dekat gini bebannya, maka akan lebih kuat kita beban yang kita dekatkan. Jadi bebannya didekatin ke tubuh, kita angkat baru diangkat. Kalau terpaksa, kalau sebaiknya sih jangan gitu. Kalau jangan ngangkat-ngangkat dari posisi jongkok kalau usianya sudah di atas 40 gitu sih. Aja. Oke, ini ada Fikar tunjuk tangan. Fikar dulu ya, nanti baru kita bacakan lagi dari Lukman. Ya, Fikar yuk. Silahkan. Jul. Oh, Jul. belum. Oke, kalau masih belum, kita udah. Oke, sip. Ya, nih oke banget nih gue sebenarnya mau ke rumah sakit veteran di itu tuh Bintaro untuk nanya dokter apa rehab medik. Ternyata Evi rehab medik ya. Nah, Wah, Vi, jadi nanti. gue itu udah Besok. didiagnosa HNP. Halo? Ya, terus. Sorry, terus. Nah, gue tuh udah didiagnosa HNP di lumban 4 dan 5. Nah, tapi treatmentnya saat ini gue ada terapi lah, tapi karena belum rutin aja gitu. Disuruhlah gue berenang dengan gaya bebas, itu lumayan banget buat rilis ininya lah, penyempitannya. Nah, masalahnya adalah hobi gue itu ternyata nggak nunjang gitu. Pertanyaan gue, apakah gue harus berhenti? Gue hobi angkat beban. Halo? Apa yang Iya. tidak mendukung tadi ya? Nggak kedengeran. Olahraga gue tuh angkat beban, weightlifting. Tapi sekarang kena diagnosa HNP. HNP. Ya, dokter gue sih nggak bilang itu, nggak, ya dia sih nggak menyarankan, tapi masih kalau gue masih jalankan nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan katanya. Cuma batasannya sampai mana kan, gue juga nggak tahu. Emang kamu udah sampai berapa, Zul? Apanya? Kalau misalnya deadlift gitu. 100 kilo dia. 120, 130 kalau deadlift ya.
Oke. Kalau squat pernah sampai 15, 16 Nah gitu gitu. dok, gimana dok? Jadi udah kena HNP-nya padahal senengnya weight training. Itu bagaimana dokter Evi? Apa dokter Alima? Atau dokter Ika? Ini sebenarnya kita bebas ya coach. Ya, Coach lagi chief. Jadi coach deh. Dewi Budianti juga bukannya dokter ya? Dewi Budianti. Dewi Budianti. Ini dokter semua ya. Bukan, Neng. Oh, bukan. Dokter Alima nih jawab. Dila juga dokter, cuma gigi. Ya, jadi mungkin gimana nih dokter Evi, kalau misalnya udah terlanjur kena, terus kemudian tapi salah satu hobinya memang weight training gitu. Apakah harus give up hobi atau nggak apa-apa sebenarnya, cuma bebannya ada maksimum atau bagaimana? Oh, saya sih pertama lihat dulu kondisi dari HNP-nya. Ya, itu yang pertama. Kedua, kalau tadi HNP-nya di L5, S1 ya, L4, L5, S1 ya. Itu kan merupakan poros dari pergerakan. Pergerakan ya, pergerakan tubuh kita tuh ada di situ loh porosnya. Pusat kita ada center of gravity kita ada di situ gitu. Jadi kalau misalnya kita bergerak, ngangkat beban berlebihan, maka yang akan beban di situ meningkat akan lebih besar gitu. Jadi kalau pada kondisi-kondisi sudah terjadi HNP, saran saya sih cari olahraga yang tidak membuat berat ke pinggang gitu. Olahraga berenang udah nomor 1 sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang masih pengen deadlift gitu ya, maka target pertama yang harus dikuatin itu adalah otot perutnya dulu gitu, supaya bebannya tidak pada saat mengangkat itu tidak membuat beban ke lumbar 4, 5, dan S1. Yang kedua, bebannya itu jangan berlebihan gitu loh. Ya, jangan lebih dari, sebenarnya penelitiannya sih belum ada, tapi kalau misalnya kita mengangkat, yang ada penelitiannya adalah kalau dengan 70 kilo kita posisinya kita forward bending itu kayak ruku ya, maaf ya, kayak ruku tuh forward bending itu, maka pada saat posisi gitu beban yang ada di pinggang adalah 250 kali lipat dari berat badan kita. Jadi kalau kita 70 kilo, maka beban yang ada di pinggang menjadi 70 atau 40 tambah 40 kilo gitu. Jadi sekitar 200 kilo gitu. Kalau ditambah dengan angkat beban yang besar, berarti bertambah lagi itu beban ke pinggang, sehingga menyebabkan HNP-nya akan menjadi memberat. Gitu. Itu saran dari saya. Jadi ada risk dan benefitnya lah, ya. Kalau kita mau terus, tapi efeknya ke pinggang, tapi kalau enggak ya jadi seneng deadlift ya, itu dikembalikan ke masing-masing orangnya sih, sama ke fikarnya sendiri gitu. Seperti itu sih. Iya, iya, Ingat, iya. jadi bebannya 250 kali lipat pada saat kita forward bending. Gitu. Itu kan banyak Kalau dok. resiko terburuk gua HNP itu apa sih, Nah, Evi? tuh. Kenapa? Risiko Kenapa? terburuk HNP apa? Resiko Risiko terburuk. resiko terburuk gua HNP tuh kalau terus memburuk tuh apa sih yang akan terjadi? Kalau HNP gua itu, nih sekarang nyeri gua di kaki kiri itu udah mulai ada dari tumit sampai ke nah pangkal itu, paha. iya. Itu udah ada. Jadi HNP itu kan dia sebenarnya bantalan yang ada di antara tulang belakang. Bantalan kita itu fungsinya sebenarnya untuk shock breaker. Jadi kalau kayak mobil, kalau di shock breaker kan jadi enak gitu ya. Tulang belakang jadi nggak nyeri ya kalau shock breakernya bagus. Nah, pada HNP itu shock breakernya udah mati. Oh, mesti ganti shock breaker Gitu, berarti jadi Jul. nggak bekerja. Shock breaker. Jadi shock breakernya jadi nggak bekerja. Jadi akhirnya dia jadi mencotot ke belakang. Yang harusnya dia ada di tengah-tengah, dia jadi ke belakang tubuh kita gitu, ke belakang bagian tulang belakang. Nah itu di situ banyak saraf yang mensarafi kaki. Jadi kalau dia udah kedorong ke belakang, menekan saraf, maka kaki kita akan jadi sakit. Gitu, makanya kakinya udah jadi mulai sakit kan.
Kalau misalnya angkat bebannya jadi makin berat, makin mencotot itu ke belakang, maka akan makin sakit, lama-lama akan terjadi paralysis. Paralysis itu kelumpuhan pada kaki, gitu. Jadi makanya kalau makin berat bebannya akan bebannya makin tinggi, maka dia akan makin kedorong ke belakang, gitu, kedorong ke belakang. Jadi akhirnya sakitnya jadi bertambah. Gitu. Itu yang ditakutin sih sebenarnya. Vi, pernah lihat ini nggak, Vi? Ada satu di YouTube gitu ya, ada dokter ahli massage olahraga gitu, dokter siapa Pak siapa namanya itu. Eh, eh, dia kan katanya bisa menolong ya, bukan menyembuhkan HNP dengan memberikan pijatan pada otot yang terjadi spasme. Apakah itu bisa nolong? Kalau evidence base-nya sih nggak ada ya. Kalau pada ototnya, jadi otot yang spasme itu kan penyebabnya kan di atas, di pinggang. Otot spasme itu akibat aja. Nggak ada Akibat hubungannya berarti, dari Vi, ya? hubungannya sebenarnya bisa lebih enak sih, tapi kan tidak mengobati penyebabnya. Dia hanya Nggak outcome-nya aja, tuntas ya? akibatnya aja. Oh, iya, Iya, masuk outcome-nya akal sih. aja. Menurunkan rasa sakit doang gitu kali ya? Mengurangi kaku doang. Mhm. Sakitnya itu pusatnya kan dari pinggang. Dan itu nggak bisa nambah ya shock breaker kita ya? Maksudnya dengan kita sering latihan atau gimana tuh bukannya malah memperkuat terus kita bisa melakukan itu, tapi nggak, kalau udah umur mah udah habis aja gitu. Berkurang Bisa bisa karena shock ganti. breaker itu Udah nanya gue, mesti operasi. operasi, tapi operasinya hanya untuk di ini aja, dikikis. Jadi nggak bisa diapa-apain, nggak bisa ditambah. Nggak bisa ditambah, Jadi Zul. shock breaker nggak bisa ditambah. Jadi shock breaker itu kan isinya 75% air. Makin tua air kita berkurang tubuh kita. Jadi kayak makin tua tubuh kita kan keriput ya. Airnya berkurang. Sama di shock breaker. Jadi 75% air. Makin tua airnya makin kurang. Makin kemampuan dia untuk menahan beban jadi makin kurang. Berarti bebannya Berhenti disesuaikan hobi aja, aja. Zul. Kalau enggak nih angkat beban teman-teman nih, banyak yang punya beban nih. Maaf. Dia langsung ngasih Dia beban ganti sama hobi. kamu tuh katanya, tolong Zul, angkat, tolong Zul katanya. Ada Fahmi, ada Nila tuh bebannya minta diangkat, Zul. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, karena tadi katanya Chief Dedi terakhir 5:30 sampai 5:30 dari Lukman. Lukman nanya sendiri langsung deh, silahkan. Siap, makasih. Saya Dr. Lalas, Dokter Alima, Dokter Revi, Dokter Ika, banyak dokter nih, Alhamdulillah. Ya, itu tadi saya nanya terkait dengan terapi totok punggung. Tapi ini yang Fikar tadi sampaikan itu menarik juga karena teman saya baru aja operasi 2 bulan yang lalu terkait HNP, hernia neuropulposis. Dan itu penyebabnya karena waktu renovasi ngangkat-ngangkat beban yang tadi posisinya salah tuh yang tadi disampaikan oleh dokter. Itu benar ngaruh tuh dan memang bantalan itu nggak bisa diperbaiki dan memang harus dioperasi dan di sumbatannya tuh istilahnya bocor. Jadi dari atas itu kan kita tuh punya ini apa namanya dari otak tulang belakang itu kan ada produksi air ya dari atas turun ke bawah sampai ke bawah itu tulang ekor tuh ditahan dan kalau sampai bocor itu bisa menyebabkan HNP gitu dan memang sih yang olahraga deadlift yang tadi eh, Bro Fikar lakukan tuh memang sangat ini ya sangat riskan gitu untuk dilakukan terus gitu loh. Paling kalau seandainya mau bro Fikar apa namanya ngangkat beban sambil tiduran aja barangkali bro. Jadi jangan posisi diri gitu loh. Karena itu memang tulang ekor kita tuh mesti dijaga gitu. Nah kalau gue tuh masalahnya ada di pucuk atas. Jadi yang tempat turunnya air dari apa namanya dari eh, pineal gland itu yang dekat pineal gland itu tersumbat makanya gue di sini sempat kena apa namanya apa sih namanya kalau air di otak itu eh, kalau kalau anak-anak tuh kepalanya membesar nah kalau Hidrosefalus. ya hidrosefalus nah gue sempat kena tuh hidrosefalus nah emang agak unik antara gue dengan teman gue itu yang kena HNP gue itu di atas dianya di bawah gitu kan. Nah, apa namanya Bro Fikar
kena HNP berarti ya. Tapi minta apa namanya dijaga aja bro, jangan sampai berlanjut ininya karena memang temen gue itu jadi nggak bisa jalan, duduk aja susah, sholat itu susah gitu kan sampai akhirnya dia keluar pekerjaan juga karena itu gitu. Jadi memang ya perlu dijaga sih itu bantalan kita gitu. Dan itu teman gue itu sempat operasi 2 kali. Yang pertama pakai apa di operasi bantalannya dikasih sementara dulu, terus kemudian baru kemudian 2 bulan kemudian, sebulan atau 2 bulan kemudian baru dioperasi beneran gitu. Itu sih sharing terkait dengan yang dialami Bro Fikar. Nah, yang tadi pertanyaan sih terkait dengan totok punggung sih. Ini kan sekarang banyak nih marak totok punggung gitu. Nah, kalau totok punggung itu efektivitasnya bagaimana menurut dokter-dokter dan juga keamanannya seperti apa gitu. Kalau seandainya yang bisa lakukan, apa aja yang harus diperhatikan, apa namanya rambu-rambunya gitu. Supaya kita tetap aman secara medis. Makasih Dok Evi, Dok Alima, Dok Ika. Ya, silakan dok. Siapa dokter Evi, apa dokter Alima, atau dokter Ika yang mau menjawab terkait totok punggung? Oh, bukan totok aura ya. Sebenarnya kalau totok punggung itu dokter Evi lebih kompeten. Oh, Karena dokter Evi adalah dokter rehabilitasi medik. Jadi dari tadi saya tidak menjawab karena saya berpikir aduh ini yang sudah lebih ahli ada di depan saya. Jadi kalau kita berbicara nanti bagaikan membuang garam di lautan. Jadi Ya Ika udah, logat mohon Makassarnya makin nanti kental nih Ika. soalnya terlalu lama di Makassar, lebih lama di Makassar saya daripada di Jakarta. Nanti kalau saya tambahin aja untuk olahraga untuk penderita diabetes, tapi terakhir aja karena kebetulan saya lagi belajar lagi tentang diabetes, jadi saya nambahin aja sedikit. Tapi nanti aja untuk totok punggung saya serahkan sama ahlinya. Oke, dokter Evi silahkan menjawab terkait totok punggung. Habis itu nanti dokter Ika jelasin ya tentang olahraga untuk diabetes. Setelah itu closing kita ya. Saya Silakan. nggak tahu juga, nggak pernah belajar, totok punggung nggak ada di murid, nggak ada. Kalau massage ada, tapi kalau totok punggung nggak ada, nggak Oke. belajar. Ya, mungkin intinya kalau pengobatan yang alternatif atau apa itu agak sulit buat dokter untuk memberikan ini ya, apa namanya, justifikasi apakah keamanan, efektivitas karena juga tergantung siapa yang notok mungkin, tergantung. Iya. Yang penting mungkin kalau buat HMP itu pertama adalah otot perutnya harus kuat, itu aja. Kalau otot perutnya kuat, jadi otot perut itu tempat melekatnya otot-otot tulang belakang. Otot-otot di belakang itu melekat ke depan, ke perut. Jadi malah justru perut ya? Ya, otot perut yang harus kuat. Oh, Gitu. perut, teman-teman. Perut, cek Ya. perut. Makanya kan kalau perutnya six pack itu jarang sakit pinggang. Gitu. Jadi gitu caranya bikin perutnya six pack, Zul, tanpa harus ngangkat-ngangkat itu. Gimana caranya lu six pack tanpa ngangkat? Ya lumayan kan? Jadi otot perut harus kuat. Itu sih itunya apa namanya nomor 1 yang harus harus dipegang ya. Googling aja YouTube tuh caranya gerakan perkuat otot perut, Fahmi. Tapi bukan pakai beginian sih, itu salah saya. Oke. Ya, teman-teman, jadi ternyata untuk HNP itu yang perlu diperkuat otot perut. Oke. Ya, core exercise. Oke. Saya masih 5 pack lagi soalnya. Nah, oke. Berarti Ika share Kak, gimana untuk tadi olahraga buat diabetes? Tunggu ya, bisa nggak terbuka? Nah, bisa. Apa nih yang mau dibuka? Coba kita jadiin co-host. Coba, udah jadi co-host sekarang. Udah aman? Oke. Ika kebetulan lagi sekolah lagi ya. Ih, iya. Lagi konsultan ya Ika ya. Doain Kalau ya. Amin. Ya, silakan Ika. Terima kasih Kak udah mau sharing. Ini Buka tadi dulu kan kameramu, Ces. Yes, buka kamera. aduh, Ladenin nanti Zul. belakangan kalau pas foto bersama baru dibuka. Oke. Silahkan. Rockstar bede, logat psycho, Ces. Waduh. Aduh,
Ayo orang Makassar, ayo jelasin aja dulu dah. Ya, jadi gini, tadi aku lihat chat yang ada di chat juga itu bagaimana olahraga untuk pasien jantung. Jadi prinsipnya sama ya dengan pasien diabetes, apalagi penyakit jantung itu sebagian besar karena komplikasi makrovaskuler atau mikrovaskuler dari diabetes. Jadi pasti berhubungan bagaimana prinsip olahraganya ya. Jadi ini yang ada singkatannya ya, CRIPE. Jadi gampang kita hafal aja CRIPE, C-nya itu continuous. Artinya dia olahraganya dilakukan itu sebenarnya rutin, terus-menerus. Tadi sudah disampaikan bahwa olahraga 150 menit per minggu. Jadi bisa misalnya dia olahraga yang 30 menit 1 kali, 5 kali dalam seminggu, atau misalnya 50 menit 3 kali dalam seminggu. Jadi kita mencapai 150 menit dalam seminggu. Nah, dia rutin olahraganya. Yang kedua dia ritmik, artinya teratur. Jadi dia olahraga yang dilakukan itu iramanya teratur. Misalnya jenis olahraga untuk menderita diabetes itu biasanya kita anjurkan seperti jogging, berjalan kaki, kemudian bersepeda, berenang, atau senam, yang olahraga kontinu. Kemudian yang ketiga interval, artinya tadi Dr. Evi juga sempat singgung bahwa kita tidak boleh terus-menerus olahraganya. Jadi ada intervalnya, jadi ada jedanya. Jadi kadang senam ada yang low impact, ada yang high impact, itu antara low dan high impact ada intervalnya. Nah, begitu juga misalnya dilakukan tidak tiap hari, misalnya kita anjurkan pasiennya, Pak, Bu, Senin, Rabu, Jumat, Minggu kita olahraganya. Itu ada intervalnya. Kemudian progresif, artinya olahraganya itu terus-menerus sebaiknya ditingkatkan, tapi sesuai dengan kemampuan pasiennya. Jadi kita tidak bisa paksa misalnya, harus ya Pak 1 jam, harus ya Bu 30 menit, enggak. Jadi misalnya, saya bisa sekarang 15 menit dok, iya enggak apa-apa. Nanti mungkin minggu depan kita tambahin 5 menit, jadi 20 menit misalnya. Jadi progresif. Yang terakhir adalah endurance, yaitu dia itu ketahanan, jadi dilakukan olahraga itu sebaiknya yang untuk memompa tadi, untuk penyakit jantung itu kan kardionya yang kita latih. Jadi seperti olahraga-olahraga yang saya sebutkan tadi, misalnya olahraga yang berenang, lari, jogging, itu memang olahraga yang melatih untuk otot-otot pernapasan, otot-otot pernapasan dan sistem jantung untuk bekerja lebih baik. Jadi ketahanan itu artinya maksudnya bisa melatih otot-otot itu untuk supaya lebih bagus lagi. Itu aja sih prinsipnya untuk pasien diabetes, untuk penyakit jantung mungkin sama. Halo? Oke, terima kasih. Ya. Sip. Ya, terima kasih Dokter Ika. Semoga lancar kuliahnya, lanjutannya, dan kita bisa sharing lebih jauh lagi nanti. Ini sudah 5:30, Chief Leman. Kita tidak terasa ya, ternyata sore ini keren banget bahasannya. Tadi ada pertanyaan juga nih, ini kita mau ngobrolin pas ketemu juga, apa mau kita bahas tentang kesehatan juga lagi, atau bagaimana nih Chief, gitu ya. Karena ternyata memang makin tua, memang kita makin menyadari yang berharga itu adalah kesehatan dari semua hal gitu kan. Mana keluarga lah. Kesehatan lah. Kesehatan, karena kalau kita nggak sehat, kasihan keluarga kita, ya kan? Kalau kita sehat, kita masih bisa berbuat sesuatu buat keluarga. Buat kalau kita nggak sehat, kita jadi keluarga kasihan kan, nopang kita kan. Oke, kita foto dulu ya teman-teman yang bisa buka kamera sebelum kita tutup sore ini ngobrol-ngobrol kita. Yang bisa buka kamera dong. Biar nanti kalau pas kita ketemu tanggal 3 ingat nih semua nih. Aduh, ini Fahmi lagi di mana, Mi? Kamu lagi di mana, Mi? Pesawat itu. Hah? Tanggal 3 gua izin absen. Absen? Oh, jangan absen, apa sih? Ayo buka dikit lagi. Ini biasanya Pita buka kamera nih, Pit. Cepetan foto, udah mau terbang, ayo. Iya, mau terbang. 1, 2, 3. Ayo lagi ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ayo yang mau buka. Tuh, kedengeran nggak?
Udah gue foto-foto aja deh. Oke, terima kasih semuanya yang sudah datang sore ini. Terima kasih terutama buat Dokter Evi, Dokter Alima, Dokter Ika, teman-teman yang lain. Nanti rekamannya ada ya, ya Man ya. Nanti kita sharing berikut juga dengan materi-materinya. Sampai ketemu tanggal 3 Agustus teman-teman. Ayo ditunggu. Nanti kita ngobrol bareng di sana. Silakan Chef Leman untuk menutup acara ini. Oke, terima kasih semuanya sudah bisa join, terutama Dr. Evi, Dr. Ika, Dr. Alima, teman-teman juga. Wah, Budi baru join nih dari Jerman. Telat lebut. Oke, terima kasih. Semoga acara kayak begini nggak berhenti sekarang aja ya. Mungkin Ya, ke depan mungkin ada sharing-sharing yang lain dari teman-teman yang expert di bidangnya lah ya. Mudah-mudahan kita bisa coba atur nanti ke depannya biar silaturahmi kita nggak cuma hahaha doang lah. Makassar dong. Oh, siap. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga Pulang, Ika, apa yang pulang. kita diskusiin ini bisa nambah pengetahuan kita, nambah jadi jalinan yang baik juga buat kita semua. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Oke ya, sampai ketemu Terima tanggal kasih. 3 ya. Terima kasih Dari teman-teman. Ya. Terima kasih.